Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya ibu bertemu kembali kepada anak-anak ibu dengan anak ibu ya, Masya Allah. Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita memulai dengan membaca doa. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai, ibu akan mengabsen kita semua yang dipanggil namanya, silakan mengucap hadir atau hadirah. Oke, baik. Ahmad Muhaisin, ya. Sofwan Hanif, ya. Baihaqi, Humairah. Mana Humairah? Jangan berantem dong, jangan berantem. Gimana? Udah SMP masih berantem nih. Oke. Nihaya Gamala, oke. Ahmad Sabil Yuha, oke. Hilya Zahira, Rizka, apa ini? Rizka siapa nak? Oke, iya, Rizka Nurrahmah, Shazkia Dinda Damara, oke. Fatih Galuh, Muti'ah, iya. Vanessa Ilmiah, oke, cukup. Terima kasih. Ini siapa ini yang udah sakit 1 minggu? Muhammad Rafiq, udah sakit 1 minggu ya? Udah dijenguk temennya? Oke, nanti bilang ke wali kelasnya dijenguk. Kalau misalnya wali kelasnya nggak ada waktu, boleh ajak ibu. Oke, kita jenguk, kita tanya alamat temannya di mana. Oke, baik. Anak-anak ibu semua, ada yang ingat apa judul besar pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang tahu? Ya, Umairah. Apa? Iya, tentang toharoh, bersuci, ya kan? Tentang toharoh. Ibu udah bilang tadi makna toharoh adalah bersuci. Coba ada yang bisa menjelaskan inti pembelajaran minggu lalu, nah? Ya, ada? Ya, kamu silakan, Dinda. Iya, benar. Bersuci dari mana? Dari hadas, dari najis. Banyak caranya kan? Ada apa yang minggu lalu sudah kita pelajari? Iya, ada mandi junub, ada tayamum, ada wudu. Nah, apa yang belum kita pelajari? Wudu dan bertayamum. Ya, wudu dan bertayamum. Sudah siap memulai pembelajarannya? Oke, anak-anak ibu silakan ambil bukunya, buka halaman 42. Oke, dengan materi berwudu. Oke, sebelumnya nih anak-anak ibu, yuk jangan ada yang lihat bukunya dulu. Siapa yang tahu apa itu ya berwudu ya? Ada yang tahu? Ya, silakan nak, apa itu berwudu? Iya, sudah benar. Tetapi ibu akan lengkapi lagi ya nak, sudah benar. Ternyata nak, menurut bahasa, wudu adalah bersih, indah, ya, baik seperti itu. Tetapi menurut istilah, berwudu itu adalah mensucikan diri dari hadas kecil dengan membasuh wajah, membasuh tangan hingga siku, membasuh kepala dan membasuh kaki. Itulah yang dinamakan dengan wudu. Iya. Jadi anak-anak, untuk apa sih kita berwudu? Siapa sih yang nyuruh kita berwudu? Coba. Ada yang tahu? Iya. Benar. Ternyata berwudu itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu? Nih, bisa lihat tuh dari bukunya. Coba lihat halaman tadi dari Quran surah Al-Maidah yang ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn.
وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Bagaimana kita mengetahui arti dari ayat tersebut? Nah, sebelumnya anak-anak ibu bisa membuat kelompok ya. Nah, buat kelompok kita ada 16 orang ya. 16 orang tidak hadir satu, berarti kita ada 15 orang. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Nah, karena anak-anak ini ibu sudah besar, silakan bagi kelompoknya masing-masing. Nah, yang mau di kelompok 1 silakan duduk di bagian kanan, kelompok 2 pas sejajar dengan ibu, dan kelompok 3 di kiri ibu ya nak. Silakan ibu tunggu 5 detik. Hitung mundur 5 ya, tanpa suara ya. 4 3 2 1, waktu habis. Oke, baik, bagus sekali tertib untuk memilih kelompoknya. Untuk apa kelompok ini, ada yang tahu coba? Iya, kelompok ini nak, ternyata ibu akan memerintahkan kepada anak-anak ibu untuk menganalisis ayatnya. Nah, dianalisis ayatnya, dihafal juga lebih baik. Pertama, anak-anak ibu bisa buat terjemahannya, lalu dianalisis apa ya maksud dari ayat ini, apa ya maksud dari ayat-ayat ini, seperti itu. Nah, silakan ambil buku fikihnya, itu bisa kita kolaborasikan dengan buku tafsir kita. Ya, buka buku tafsir kita ya, Jalalain. Kita buka kitab tafsir kita, Al-Jalalain, Al-Jalalain, dibuka, iya, dibaca. Bisa kita artikan. Anak-anak ibu soleh, solehah, pintar semua. Silakan dianalisis, ibu kasih waktu selama 10 menit ya. Baik. Ini silakan mengumpulkan hasil dari diskusinya untuk menganalisis ayat tadi, surah Al-Maidah ayat 6 ya. Silakan dikumpulkan. Ya, nah, satu orang aja yang mengumpulkan perwakilan. Ya, terima kasih ya. Jadi kelompok 2 ya. Kelompok berapa nak? Ya, kelompok 1. Oke. Pertama, ibu akan melihat hasil dari kelompok 1. Ada Nabila Putri Indah, Humaira, Muhaisin, Rizka Rahmah. Oke, baik. Begini. Tunggu, ibu akan melihat ketiga-tiganya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Tiga kelompok ini menuliskannya dengan sangat baik. Jadi sebelum kita akan membahas dari hasil diskusi kita, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Ternyata nak, yang wajib dalam berwudu itu hanya yang di dalam ayat tersebut. Apa itu? Membasuh wajah, membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai siku, lalu membasuh kepala dan membasuh kaki. 4. Tetapi ada sunnah-sunnahnya. Dari mana kita tahu? Iya, ada sunnah. Apa itu? Perbuatan Nabi, perkataan Nabi ya kan? Iya. Ada mencuci tangan, lalu kedua kumur-kumur, lalu ketiga, iya, cuci hidung ya, basuh hidung. Lalu keempat, wajah. Yang kelima apa nak? Iya, cuci tangan hingga siku. Yang keenam, masuk kepala, benar, kepala, lalu dikembalikan, lalu lanjut ke telinga, iya benar. Kedelapan, kaki ya, kedelapan kaki hingga apa? Mata kaki, iya benar. Nah, untuk mempermudahnya anak-anak ibu semua, ibu mau kasih lagu nih biar anak-anak ibu mudah untuk menghafalnya, mudah untuk mengingatnya. Coba ya diikut ya,
Akan ibu tulis di papan tulis. Oke, baik. Lagunya begini. Pertama cuci tangan, kedua kumur-kumur, ketiga cuci hidung, keempat cuci muka, kelima cuci tangan hingga siku, keenam ubun-ubun, ketujuh telinga, kedelapan kaki hingga mata kaki. Iya, gitu. Biar anak ibu mudah menghafalnya, mudah mempraktekkannya ketika ingin berwudu. Kenapa? Karena wudu ini hukumnya wajib. Wajib bagi siapa, nak? Wajib bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah. Wajib bagi orang yang hendak melaksanakan salat, memegang Al-Quran, ibadah-ibadah lainnya, umroh, harus berwudu karena kita mau ngambil niat di miqat. Jangan seperti itu. Haji harus berwudu karena yang kita laksanakan adalah ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Anak-anak ibu semuanya, per kelompok ini ibu akan suruh mempraktekkan langsung ya. Kita akan praktek keluar dengan air langsung. Bagaimana berwudu yang baik dan benar, yang sesuai dengan sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Oke. Pertama ibu minta dari kelompok 3, boleh? Dari kelompok 3 silakan, nak. Iya. Silakan. Pertama cuci tangan, lanjut. Kedua kumur-kumur. Berapa kali, nak? Iya, 3 kali. Ketiga cuci hidung ya, nggak apa-apa. Kalau sunnah mau 1 kali ya, cuci hidung. Nah ini dengar kak, abang dengar. Ternyata banyak sekali yang dilakukan oleh orang-orang kesalahan dalam berwudu. Hanya begini aja lihat, ting, salah. Ternyata bagaimana? Tampung airnya, tutup sebelah lubang hidungnya, masukkan airnya, tarik, hembus, keluarlah itu airnya, twing, dari hidungnya. Buat lagi, tampung airnya, tutup lubang hidungnya sebelah, masukkan, tarik, hembus, twing, keluarlah semua kotorannya. Diulang-ulang. Gitu ya. Yuk, lanjut coba, nak. Iya, baik sekali ya. Hidung. Lalu membasuh wajah bagaimana? Silakan, nak. Nah, ada lagi yang membuat kesalahan. Bukan kita aja, banyak ya, nak. Banyak, tetapi ini menjadi pelajaran untuk anak-anak ibu. Bagaimana membasuh wajah dari pangkal tumbuhnya rambut hingga pangkal telinga sampai bawah dagu, dan jangan lupa mengucek-ngucek ujung mata. Ting, dikucek-kucek. Ya, untuk menghilangkan apa? Ada tahi matanya. Apakah mata kita atau bagian-bagian muka kita ada darah, harus kita bersihkan. Dari debu kita bersihkan. Kotoran-kotoran polusi yang kita dapatkan dari luar kita bersihkan. Bener-bener dihapus. Disapu matanya, ujung matanya. Begitu ya. Oke, coba yuk teman-temannya yang belum ibu panggil, diperhatikan temannya. Mana yang salah jangan lagi diikut, mana yang benar harus direkam ya. Yuk, lanjut. Basuh muka. Silakan, nak. Lanjut, tangan dari pangkal jari sampai siku. Ya, dialirkan ya, nak, airnya disiram pakai gayung, dialirkan, siram pakai gayung, dialirkan. Berapa kali, nak? Iya, 3 kali. Kanan lalu kiri. Didahului yang kanan, diakhiri dengan yang kiri. Kita basuh lagi yang kiri. Seperti itu. Pintar. Lanjut, nak. Basuh kepala dan telinga bagaimana? Iya. Iya, udah benar ya. Coba tuh kawan-kawan yang belum tahu, kelompok 3 udah benar semua. Ternyata membasuh kepala dan telinga itu bukan begini-gini. Bukan gini-gini. Jadi bagaimana, Bu? Tampung airnya, buang airnya boleh, nggak dibuang juga boleh. Yuk basuh sampai tengkuk.
Jumpa di tengkuk, balikkan lagi. Lalu lanjut ke telinga. Cukup. Cukup berapa kali? 1 kali cukup. Ya, kita ulangi ya yang belum tahu. Tampung airnya, buang airnya, lalu disapu. Nah, sampai ke tengkuk, balikkan lagi. Lalu kita basuh ke telinga. Sekali saja cukup. Nah, ini kadang kita anggap remeh, padahal ini adalah kunci utama. Ini adalah hal yang paling wajib. Jika kita melaksanakannya salah, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau ibadah kita sudah tidak diterima, untuk apa kita hidup di dunia ini? Coba, padahal Allah menghidupkan kita di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Tahu-taunya ibadah kita nggak diterima. Gimana dong? Ibadah kita nggak diterima karena wudunya salah. Kita sholat setiap hari, wudunya salah, tidak diterima. Kita baca Quran tiap hari, wudunya salah, tidak diterima. Nah, jadi hal-hal yang dianggap sepele harus kita utamakan. Bisa, nah? Bisa. Oke, lanjut. Setelah kepala dan telinga, kita membasuh apa, nah? Kelompok 3? Iya, membasuh kaki. Dari pangkal kaki kita basuh hingga mata kaki. Benar-benar digosok-gosok di pergelangan jari kakinya, tumit kakinya. Jangan-jangan anak-anak ibu ada yang keinjek tai ayam. Kan kita nggak tahu keinjek ayam. Ada yang keinjek pipis adiknya yang sekolah di SD ya kan. Nah, kepijak apanya, gimana, najis. Kita gosok-gosok, kita gosok-gosok. Ini tumit kaki jumpa dengan lantai, gosok-gosok. Nah, seperti itu. Bisa, nah ibu? Iya, bisa. Lalu kita membaca doanya. Nah, kalau belum tahu atau anak-anak ibu belum hafal doanya, bisa anak-anak ibu lihat di buku kita, ya. Di buku kita, nak. Iya, kamu. Apa ya bacaannya ya, nak ya? Iya. Harus percaya diri. Oke, mantap. Ibu ulangi lagi ya, nak ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, nak? Pakai abadan boleh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Boleh. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Jadi jangan pernah menganggap hal sepele kita sepelekan. Nah, hal kecil kita sepelekan, tidak boleh. Karena hal yang kecil maka bisa jadi hal yang besar tidak ada manfaatnya, tidak ada hasilnya, tidak ada yang kita nikmati hasilnya yang setelah kita kerjakan. Seperti itu. Oke, baik. Paham ya, nak ya? Jadi coba kelompok 3 sudah mempraktekkan. Ibu minta kelompok 1. Kelompok 1 ada Baihaqi, ada ini siapa nih, tulisannya gimana ini, abang-abang udah SMP kelas 1. Coba ini Ahmad Sabil Yuha ya. Ya, Ahmad Sabil Yuha. Hilya Zahira, yuk silakan nak maju presentasikan bagaimana sih sebenarnya iya benar, sebenarnya makna dari ayat tersebut. Silakan. Oke, benar sekali. Ternyata tanpa kita sadari makna dari ayat yang ibu bacakan tadi sudah kita jelaskan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri untuk menegakkan salat. Nah, untuk salat, fagsilu wujuhakum, bersihkanlah, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, lalu alirkanlah air di tanganmu sampai siku, wamsahu biwujuhikum wa aydikum min, lalu basuhlah kepalamu, basuhlah kakimu, dan penjelasan lainnya kalau kita lagi di perjalanan ya, nah seperti yang dijelaskan oleh teman kita kelompok 1. Oke, mantap.
Kita maaf ibu tadi lupa, beri aplaus ya, beri tepuk tangan kepada kelompok 3 yang sudah memberikan praktek tadi ya. Lalu kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik seperti itu. Oke, nah kita lanjut. Ibu harap anak-anak ibu semua sudah paham, sudah mengerti apa yang dimaksud dengan wudhu, apa pengertiannya, kenapa kita harus berwudhu, apa dalilnya, semua sudah ibu sampaikan. Nah selanjutnya kita masuk ke tayamum. Iya, masuk ke tayamum. Ada yang tahu apa itu tayamum? Ibu kasih waktunya 2 menit untuk membaca bukunya. Atau sebelum itu ibu mau tahu dulu dong, siapa nih yang udah tahu apa sih itu tayamum? Coba, siapa? Ayo angkat tangannya. Tayamum ya, Muhaisin, apa itu? Iya benar, sama pengertiannya, membersihkan diri dari hadas kecil dengan cara menggunakan debu, boleh pasir ya. Iya, pasir ya, debu ya, debu tipis. Kalau abang-abang, kalau kakak-kakak lagi di perjalanan nih, tapi nggak memungkinkan untuk turun, bisa nggak ya kita berwudu ya, mau baca Quran ya, mau sholat ya, bisa. Nah, lagi di pesawat kah, kakak-kakak lagi di mobil kah, lagi di kereta, maaf kalau di kereta dimana bisa kita turun dulu, tapi ya kan dari kendaraannya. Nah, kalau di pesawat, di mobil, kakak-kakak bisa mengambil debu-debu tipis yang ada di sofa, kursi yang kakak-kakak duduki atau di depannya, seperti itu. Debu tipis ya nak? Iya, seperti itu. Ini gimana ya caranya ya? Ada yang tahu? Wih, mantap banget nih Kak Nihaya Gamal. Gimana nak? Coba yuk sini maju. Maju, tunjukkan sama teman-temannya nak. Gimana ya cara kita bertayamum? Coba silakan. Ya, silakan nak. Iya. Wih, mantap. Paten ya cara bertayamum Kak Nihaya. Kak Nihaya sering jalan-jalan ini ya. Sering di kendaraan ini, makanya bisa bertayamum ya. Sholatnya tidak nampak air ya. Maksudnya di kendaraan gitu. Iya. Masya Allah. Ya, apa nak? Iya, ternyata anak-anak ibu bukan hanya saat di kendaraan saja, tetapi ketika kita tidak menemukan air di daerah tempat kita tinggal. Nah, kan sekarang sudah krisis air, makanya Tarjih Muhammadiyah menurunkan atau membahas atau mengeluarkan fikih air, karena tokoh-tokoh Muhammadiyah saat ini cemas atau mulai memikirkan bagaimana ya air-air kita ini sudah mulai surut, sudah hampir punah. Jadi sudah dipikirkan bagaimana cara kita menjaga air, kita menjaga lingkungan kita, tidak membuang sampah pada sembarangan, tidak membuang sampah di sungai, sehingga membuat air kita tercemar, air kita kotor, jorok seperti itu. Nah, jadi Tarjih Muhammadiyah itu sudah memikirkan hal-hal tersebut. Nah, jadi anak-anak ibu harus tahu bagaimana ya kelak naudzubillah-nya air kita habis, kita krisis air. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita lakukan cerdas ya. Terima kasih ya Baihaqi ya. Cerdas Bu, kata Baihaqi, bukan hanya ketika di kendaraan saja, tetapi apakah benar Bu kalau kita lagi tidak ada air? Iya benar, begitu. Oke. Ibu akan mengulang cara yang sudah dipraktikkan oleh Nihaya Gamal. Ternyata bagaimana nak caranya? Iya, kita ambil, kita pilih tempat di mana ada yang menghasilkan debu-debu tipis ya, garis bawahi debu-debu tipis. Nah, kita tepuk, misalnya kita di kendaraan ya atau kita bisa ambil di dinding karena airnya habis di daerah kita. Tepuk sekali, plok. Ayo ikutin tepuk sekali, plok, hembus. Iya, ditepuk gini juga boleh ya. Lalu sapu ke wajah dan tangan, maaf punggung tangan. Ping, ping, sekali saja cukup. Iya, masya Allah, tabarakallah.
Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi sebelum ibu menutupnya, ibu minta kelompok 2 silakan mempraktekkan bagaimana tayamum tadi. Silakan. Iya. Oke, mantap. Jadi anak-anak ibu, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Coba judul-judul besarnya dulu. Apa tadi judul besarnya? Iya nak, taharah ya nak ya. Lalu judul besar selanjutnya berwudu, cerdas. Lalu apa nak? Iya, iya, cerdas sekali. Bertayamum. Nah, itu judul besar. Jadi apa makna wudu secara bahasa? Bersih, benar. Apalagi nak? Baik, benar. Secara istilah, nah, iya benar sekali ya. Mantap Kak Nihaya Gamala ini. Ternyata wudhu secara istilah adalah membersihkan diri dari hadas kecil dengan cara membasuh muka, membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai siku, membasuh kepala dan membasuh kaki, seperti itu. Begitu juga dengan tayamum, membersihkan diri dari hadas kecil dengan cara mengambil debu-debu tipis. Iya, cerdas. Dengan cara yang sudah kita praktikkan tadi. Oke anak-anak ibu, sekarang kita masuk sesi yang paling seru, yaitu tanya jawab. Ada nggak ya anak-anak ibu yang ingin bertanya? Coba yang mau bertanya ibu kasih nilai lebih. Coba siapa ya? Ya nak, Sofwan Hanif ingin bertanya. Ya silakan. Iya. Oh begitu. Iya, cerdas sekali. Itu sebenarnya akan ibu pelajari di minggu yang akan datang. Tetapi tidak apa-apa, Sofwan bertanya, ibu apa aja sih bu yang bisa membatalkan dari wudhu itu bu? Kadang bu gimana nak? Kawan saya buang air kecil bu, tapi nggak wudhu lagi gitu ya. Jangan dong, udah besar-besar anak ibu, udah pada SMP, jangan ya. Jadi yang membatalkan wudhu itu, satu, membuang angin, katanya harus berwudhu kembali. Yang kedua, membuang air besar dan kecil, harus wudhu kembali. Yang ketiga, menginjak kotoran, segala kotoran najis yang kita injak, kita harus berwudhu kembali. Lalu apa lagi nah? Siapa tahu? Iya, apa itu Humairah? Iya benar, memegang kemaluan harus berwudhu kembali. Siapa lagi yang tahu? Ya Muhaisin apa? Iya, memegang yang bukan mahramnya, seperti itu. Jadi anak-anak ibu, walaupun itu pelajaran yang akan datang, sudah bisa dipelajari kembali ya. Oke, sebelum ibu mengakhirinya, ibu akan kasih kuis. Nah, anak-anak ibu kerjakan, waktunya selama 15 menit. Nah, masing-masing dikerjakan. Ini nilai individu ya nak. Jadi yang sudah siap kumpulkan di sini dan kerjakan dengan tenang dan hikmat. Silakan, ini ambil nah. Yuk Muhaisin, silakan. Iya. Sofwan, nah silakan nah. Humairah, kenapa jangan berantem? Kamu nggak boleh juga suka gangguin dia ya. Sambil Yuha nggak boleh ya. Iya. Masih kayak anak SD ngadu-ngadu kan sama ibunya kan. Ya udah, masuk SMP harus lebih semangat dan harus lebih baik dari ketika sekolah dasar. Ya, silakan Humairah ambil nak. Yuk Ahmad Sabil Yuha. Oke anak-anak ibu tunggu 15 menit cukup ya nak. 15 menit siap tidak siap kumpul dan ibu rasa waktunya akan berlebih. Silakan dikerjakan. Oke, baik anak-anak ibu, waktunya sudah habis. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sudah belajar dengan aktif, banyak bertanya, sudah semangat ya. Oke, baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, nah ibu kan ada masuk di grup WhatsApp orang tuanya, bisa dipertanyakan melalui WA atau catat nak pertanyaan-pertanyaannya. Minggu depan kita bertemu lagi, anak-anak ibu bisa bertanya langsung kepada ibu ya nak.
Oke, baik. Anak-anak ibu sekalian, coba yuk beresi dulu semua. Yuk, kursi-kursi diberesin. Anak-anak ibu mungkin cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Mungkin hanya ini yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum binafsi bitaqwallah wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas. Ya nak, mau permisi? Ya silakan. Silakan permisi, jangan lama-lama. Paling lama 5 menit ya nak. Iya, kenapa? Baik ya, ketika usahakan guru lagi menjelaskan, usahakan kita mendengarkan. Kecuali udah kebelet banget, silakan permisi. 5 menit paling lama udah kembali ke sini ya nak, dan usahakan kembali dalam keadaan berwudu. Ya, silakan nak. Oke, ibu pamit, tunggu guru yang akan masuk selanjutnya, jangan keluar-keluar ya. Ya.